Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Kang Zaki. Insya Allah kali ini Kang Zaki akan mengupas mengenai pertanyaan yang sering muncul saat pendaftaran CPNS, login, masa sanggah, dan contoh kasus. Bagaimana jika saya lupa password login ke pendaftar SSCASN? Maka kita ikuti video berikut ini. Agar lancar dan berkah, maka kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Login. Bagaimana jika saya lupa password login ke pendaftar SSCASN? Silahkan akses halaman helpdesk SSCASN di https://helpdesk/sscasn.bkn.go.id. Kemudian pilih satu menu reset password akun SSCASN dan lengkapi form isian yang tersedia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 1? Silahkan akses halaman helpdesk SSCASN di https://helpdesk/sscasn.bkn.co.id. Kemudian pilih satu menu lupa jawaban pengaman 1 dan lengkapi form isian yang tersedia. Yang ketiga, bagaimana jika saya lupa jawaban pengaman 2? Silahkan akses halaman helpdesk SSCASN di https://helpdesk/sscasn.bkn.co.id. Kemudian pilih menu lupa jawaban pengaman 2 dan lengkapi form isian yang tersedia. Kes guru honorer di sekolah negeri Anda terdaftar di data Dapodik, data sertifikasi atau program studi ada. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda linear dan sesuai dengan formasi, Anda hanya dapat mendaftar di lokasi formasi sekolah tempat Anda terdaftar. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda linear, namun di sekolah Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda dapat memilih sekolah lain dalam instansi yang sama yang memiliki formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, data sertifikasi atau program studi Anda sesuai, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau prodi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Kes lulusan program pendidikan guru atau PPG. Anda terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud. Jika data Anda terdaftar di data lulusan PPG, Anda akan mengisikan data pribadi, namun Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Anda hanya dapat memilih formasi berdasarkan domisili Anda, dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Kes lulusan program pendidikan guru PPG Anda tidak terdaftar di data lulusan PPG Kemendikbud. Jika Anda belum terdaftar di data Dapodik, maka Anda harus menuju ke helpdesk Dapodik untuk mengisikan data Anda. Kes guru honorer di sekolah negeri Anda terdaftar di data Dapodik, tetapi data sertifikasi dan program studi tidak ada. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, namun sertifikasi dan program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK
untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Kes guru honorer di sekolah negeri Anda terdaftar di data Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi tidak ada. Jika data Anda terdaftar di Dapodik, memiliki sertifikasi namun data program studi Anda kosong, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Kes guru di sekolah swasta. Anda terdaftar di data Dapodik. Jika Anda terdaftar di data Dapodik, Anda akan mengisikan data pribadi. Namun, Anda belum dapat memilih formasi sampai tes kesempatan pertama selesai dan diumumkan. Anda dapat melakukan pemilihan formasi hanya dalam satu instansi dan baru dapat dilakukan sebelum ujian tes kesempatan kedua dimulai. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi UNBK? Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi UNBK terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi UNBK dengan login ke halaman SSCN di daftar sscn.bkn.go.id/login, lalu mengisikan sanggahan dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Kapan batas waktu pengumuman ulang instansi setelah masa sanggah? Apabila pelamar dapat membuktikan bahwa dokumen persyaratan yang telah diunggah atau disampaikan setelah sesuai dengan persyaratan umum dan khusus yang ditentukan oleh instansi wajib mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 hari kalender setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Dengan catatan, dokumen persyaratan yang digunakan untuk sanggahan adalah data pelamar saat awal mendaftar di SSCASN 2021. Masa sanggah. Apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi UNBK, dan waktu tanggapan sanggahan oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi administrasi? Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi, terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dengan login ke halaman SSCN, lalu mengisikan sanggahannya dengan menjabarkan kronologis dan mengunggah bukti dukung yang diperlukan. Contoh kasus: guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 tapi tidak terdaftar di Dapodik. Jika Anda adalah THK 2 tapi tidak terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda diharuskan melakukan verifikasi pada web info GTK untuk melanjutkan pendaftaran P3K Guru 2021. Setelah data Anda divalidasi, maka Anda akan mendapatkan program studi dan kode instansi. Anda dapat lanjut
mendaftar di dalam satu instansi tersebut dengan program studi yang Anda miliki. Case guru honorer THK 2. Anda adalah THK 2 dan terdaftar di Dapodik. Jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, maka Anda hanya dapat mendaftar di instansi dan sekolah di mana Anda terdaftar sesuai dengan sertifikasi atau program studi yang Anda miliki. Jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, namun di sekolah tempat Anda mengajar tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi atau program studi Anda, atau sekolah tempat Anda mengajar tidak membuka formasi, maka Anda boleh memilih sekolah lain yang memiliki formasi yang dapat dilamar sesuai sertifikasi atau program studi Anda dalam satu instansi. Jika Anda adalah THK 2 dan terdaftar datanya di Dapodik, namun di instansi Anda tidak ada formasi yang sesuai dengan sertifikasi program studi, atau di instansi Anda tidak membuka formasi, maka Anda akan memilih formasi di tes kesempatan ketiga. Semoga bermanfaat. Siap jadi ASN. Bantu kamu jadi ASN. Klik siapjadiasn.com untuk mengikuti tryout SKD CPNS dan join grup belajar Telegram. Gratis, klik link di bio. Simpan untuk nanti, like jika kamu suka, dan share agar yang lain tahu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.